Di rumah Hendra, masih di rumah Hendra. Malam ini Hendra mengajak Taufan ngopi seperti biasa. Karena malam minggu ini spesial. Ya, kenapa malam minggu ini spesial? Karena malam minggu kali ini merayakan kejombloan Taufan. Hendra dan Mbak Niken sudah menyiapkan makanan dan cemilan yang spesial. Tak lupa juga kopi untuk menghibur sahabatnya yang sedang galau. Itulah mengapa malam minggu ini begitu spesial karena keduanya ingin melupakan rasa kegalauan masing-masing. Dan tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu pun datang. Mbak tamu spesial saja. Dan Taufan datang dengan berpakaian rapi, Mbak hendak kencan saja. Taufan diam-diam menyelinap, hendak mengerjai sahabatnya yang sedang menyiapkan kopi rentengan yang ada di meja. Rupanya, tingkah usil Taufik ini menular pada Taufan. Taufan sengaja berjalan perlahan mendekati Hendra. Namun Hendra yang memiliki insting yang kuat itu tiba-tiba menoleh ke kanan dan ke kiri. Van, loh kok tahu? Bau parfummu nyenggerak banget. Ketahuan deh. Wih, apaan nih? Banyak banget. Sepertinya kita party nih. Iya, ini Mbak Niken buatin ketan unti. Onde-onde kacang merah, keripik singkong, sama udah siap kopi. Kamu buat kopinya ya. Siap. Terus, mana Mbak Niken? Belanja bulanan ke supermarket. Ya biasalah, sekalian diajak kencan Mas Sopian. Kan malam minggu. Emangnya kamu, sekarang gak ada yang ngajak kencan kamu lagi. Kapok. Ucap Hendra mengejek Taufan. Kan sekarang kencan sama kamu, Ndra. Justru malam minggu kali ini lebih spesial. Karena biasanya setiap malam minggu aku selalu sama Taufik dan jarang sama kamu. Tapi mulai malam ini, besok dan malam-malam selanjutnya, aku akan selalu sama kamu. Bukan hanya malam, Van. Siang malam, lawang siangnya mangkal juga sama kamu. Iya ya, kenapa nggak sekalian aja 24 jam aku sama kamu? Ya kan kita sama-sama sibuk. Aku mijet, kamu mangkal. Dan juga harus bolak-balik ke rumah Taufik toh. Aku udah berhenti, Ndra. Apa? Iya, aku udah ngomong baik-baik sama papanya. Kalau aku mau fokus bantu-bantu panti. Dan kok emang beneran? Aku nggak bohong. Mas Kardi yang biasa bantu-bantu Mbak Panti, besok pamit pulang kampung mau menikah dan fokus berumah tangga. Jadi di panti butuh orang buat bantu-bantu. Jadi daripada susah-susah cari orang, ya mending aku sendiri aja. Ya meski bayarannya nggak segede di rumah Taufik. Tapi ya hitung-hitung mengabdi di tempat yang udah berjasa di hidupku. Daripada gaji gede tapi nggak nyaman, makan hati. Terus apa reaksi papanya Taufik, Van? Ya kaget, jujur. Aku nggak dibolehin berhenti. Dan kamu tahu nggak, bapaknya bilang gini sama aku. Bapak tahu, pasti ini perkara Taufik. Nggak apa-apa, kamu harus kasih pelajaran sama dia. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka untuk kamu. Dan Bapak harap kamu akan selalu menyempatkan diri untuk sering main ke sini, bawain Bapak kerupuk. Gitu, Ndra. Kok ada ya orang sebaik itu ya, Van? Biasanya orang kaya itu akan belain anaknya meskipun anaknya salah. Tapi papanya Taufik benar-benar bijak. Iya, berbanding terbalik dengan anaknya. Rasanya pengen aku pacarin aja bapaknya. Lebih dewasa, masih gagal lagi. Mending dapetin pabriknya daripada produknya. Kok jadi inget kisah menantu sama mertua, Van? Yang katanya Mbak Niken lagi viral itu. Mungkin pabriknya lebih berpengalaman. Sama kayak papanya Taufik. Lebih dewasa, adem. Andai saja bapaknya yang suka sama aku. Gus, ngawur aja kamu. Bercanda, Ndra. Bapak udah aku anggap bapak sendiri. Hehe. Tapi kapan-kapan aku akan datang ke sana lagi. Bawain dia kerupuk. Gak peduli dengan anaknya. Aku peduli sama bapaknya. Iya, Van. Putus hubungan sama Taufik. Jangan sampai putus silaturahim sama orang yang sudah baik sama kamu. Iya, Ndra, aku ngerti. Duduk di sini apa di luar? Di luar aja, Ndra. Biar sepoi-sepoi. Kamu buat kopi ya? Ya, kamu mau kopi apa? Kopi susu, Van. Ya udah, tunggu di depan. Iya, aku bawa ketan sama undi-undinya. Nanti kamu bawa keripik yang ditoples ya. Beres. Ya, Taufan pun kini membuatkan kopi untuk keduanya. Dan ketika sedang membuat kopi, HP Taufan berbunyi. Taufik menelponnya, namun Taufan menolaknya. Taufan tak mau lagi berurusan dengan Taufik yang bersikap kanak-kanakan itu. Meski jujur, perasaannya belum sepenuhnya hilang pada berondong yang pernah ia dapati itu. Namun rasa kesal membuat Taufan yakin
jika putus lebih baik. Ya, setelah Taufan selesai membuat kopi, Taufan pun menghampiri Hendra di luar. "Dra, kopinya." "Ya Van, makasih." "Makan Van, ketannya." "Ya." Ya, keduanya pun kini nyemil bersama sembari menikmati suara kendaraan yang riwa-riwi di depan rumah Hendra. Dan ketika keduanya asik ngopi, HP Hendra giliran berbunyi. Taufik menghubungi Hendra. "Halo Mas." Fik, ada apa?" tanya Hendra yang seketika membuat Taufan mencubit paha Hendra. "Mas Taufan ada di situ. Dari tadi ditelepon, HP-nya nggak diangkat." "Oh, ada Fik. Kamu mau ngomong?" Dra, eh, halo, ngapain kamu nelpon aku? Aku udah nggak ada urusan sama kamu." "Mas, maafin gue. Capek. Besok-besok juga kumat lagi, cemburuan." "Cemburu itu karena gue sayang sama lo. Tapi kenapa kamu cemburu pas aku sama Hendra? Sama yang kemarin-kemarin gak cemburu? Aku juga gak suka kamu ngungkit-ngungkit apa yang sudah kamu kasih. Andai aku bisa dan aku punya duit, aku balikin semua yang udah kamu kasih sama aku." "Iya Mas, gue salah. Gue gak bermaksud kayak gitu. Maafin gue Mas. Mas, gue kangen. Ini malam minggu Mas. Mau malam minggu, mau malam Jumat Kliwon, terserah. Bah wis serang ngurus. Mas, gue mau ke rumah Mas Hendra sekarang juga." Tut. Waduh. Di rumah Hendri. Ya, di rumah Hendri sendiri, tak berbeda jauh dengan Taufan. Karena malam minggu ini juga adalah malam minggu spesial untuk Hendri. Karena setelah menimbang-nimbang dengan cukup matang, Hendri kini berani memutuskan. Yaitu mulai malam ini juga, Hendri memberanikan diri untuk menemui Hendra. Sekaligus ngapel untuk yang pertama kalinya setelah keduanya berpisah. Ya, Hendri lelah rasanya menahan rasa yang selama ini menyiksa. Hendri sudah ikhlas. Dan kalaupun tak ikhlas juga percuma, karena pesona cowok buta yang tampan itu tak bisa lenyap dari pikirannya. Dan berkali-kali Hendri mencoba melupakan, berkali-kali juga Hendri sakit. Ya, kali ini Hendri sudah mantap. Ya, rasa kangen yang sedari tadi ia tahan sejak di sawah itu kini meluap dan tak terbendung lagi. Hendri sudah tak sabar ingin memeluk Hendra. Jantung Hendri berdetak. Dengan memakai parfum mengoles gel pada rambutnya, juga kemeja kotak-kotak warna biru dipadukan dengan celana jeans hitam membuat Hendri semakin tampan. Ya, meski Hendra tak dapat melihat ketampanannya, tapi Hendri yakin Hendra dapat melihat dengan mata batinnya. Karena Hendra selalu mengucapkan itu ketika dulunya mereka masih bersama. Ya, Hendri pun mencoba rileks, menyiapkan diri dan agar lebih santai. Hendri sengaja tak menelpon Hendra agar memberi kejutan padanya. Namun untuk lebih meyakinkan dan untuk mengetahui di mana Hendra malam minggu ini, Hendri mencoba menghubungi Mbak Niken dan menanyakannya. "Assalamualaikum Mbak, di mana? Ganggu gak nih?" "Waalaikumsalam. Dri, enggak kok. Mbak lagi belanja sama Mas Sopian." "Belanja apa belanja Mbak?" "Belanja beneran ini. Gimana Andri? Kapan main ke rumah ketemu Hendra? Katanya kangen sama ketan unti Mbak. Mbak tadi bikin loh." "Ini dia Mbak, Hendri mau ke sana." "Mas Hendranya ada apa lagi keluar mijet?" "Ada di rumah. Tadi pas Mbak berangkat dia juga lagi nunggu Taufan. Ajak sekalian. Tadi Mbak bikin cemilan banyak. Ajak Taufik juga biar rame." "Iya Mbak, nanti aja kalau udah sampai dan Mas Taufannya juga udah di sana, Hendri suruh Taufik nyusul." "Ya sudah, Mbak juga mau pulang ini, Mbak tunggu ya." "Iya Mbak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Yes, gue datang Mas." Ya, Hendri pun kembali berkaca, merapikan kerah kemejanya, menyibakkan gambul rambutnya, lalu mengambil kunci mobil dan menuju ke rumah Hendra. Dengan semangat 45 yang membara, bagaikan kembali jatuh cinta. Di rumah Taufik sendiri, Taufik baru turun tangga. Dan ketika Taufik hendak pergi keluar, "Fik, tunggu. Eh, Pah, mau kemana kamu?" "Mau cari Mas Taufan, Pah." "Papa gak suka. Kamu semena-mena. Papa gak pernah ngajarin kamu seperti itu. Papa gak pernah komplain. Mau kamu gay, mau kamu bencong. Asal kamu bisa komitmen. Bukan hanya dalam karir dan pekerjaanmu, tapi juga pada pasanganmu. Jangan mentang-mentang kamu suka laki-laki, terus kamu bisa gonta-ganti laki-laki. Papa gak suka. Sekalipun kamu gay, jadilah gay yang setia.
jadilah G yang baik. Iya Pak, Papa gak mau. Kamu main-main lagi. Carilah teman yang benar-benar bisa menjadi penyemangat. Belajarlah bersikap dewasa. Kurangi hal-hal yang bikin ruwet. Sama-sama laki-laki aja kok ruwet. Ingat, Bapak, menuruti kemauanmu, membantu Taufan itu gak mudah. Kamu pikir cari donor mata itu mudah? Ini bukan masalah biaya, tapi tanggung jawab dan tujuanmu sampai ada di pikiranmu menolong orang sampai segitunya itu pikir. Iya Pak, maafin Taufik. Bawa Taufan kembali ke sini. Papa iba dengan anak itu. Iya Pak. Ya, Taufik pun berangkat. Sembari melajukan mobilnya, Taufik lagi-lagi mencoba untuk menghubungi Taufan. Namun Taufan masih saja tak mau mengangkatnya. Taufik sadar jika ia terlalu posesif dan cemburu gak wajar. Jujur Taufik juga tak enak pada Mas Hendra. Tapi Taufik sendiri juga gak tahu kenapa hatinya bisa cemburu jika Taufan selalu manis dan selalu perhatian sama Mas Hendra. Meskipun wajar karena keduanya sudah dekat dari lama, bahkan sebelum mengenal Taufik. Namun Taufik masih saja merasa tak terima jika sikap manis Taufan ia tujukan pada orang lain, terlebih sahabatnya sendiri. Sudahlah. Rasanya Taufik terlalu gegabah dan emosi sampai mengucapkan putus. Meski di hatinya tak mau putus, apalagi malam minggu seperti ini, terasa sunyi dan sepi sekali. Tadinya, awalnya Taufik yakin kalau dia bisa tega memutuskan Taufan. Namun baru dalam hitungan jam berlalu saja, rasanya sudah tersiksa. Hati tak tenang, cemas dan gelisah. Juga rasa bersalah yang menghantui. Bukan salah karena cemburu, tapi salah karena salah mengambil keputusan yang membuat semua jadi berantakan. Ya, mobil Taufik pun kini sampai gang. Dan begitu mobil Taufik sampai di depan rumah Hendra, bersamaan dengan mobil Henry yang baru datang. Keduanya saling mengklakson, saling menyapa satu sama lain. Lalu sama-sama masuk ke halaman rumah Hendra dan keluar bersama menghampiri Mbak Niken yang sendirian di rumah yang kebetulan baru saja pulang belanja bersama Mas Sofian yang kini sudah pulang. Bro, udah punya nyali loh, teriak Taufik yang keluar dari mobilnya. Ya begitulah, bukannya lo yang nyuruh gue kayak gini, biar Mas Taufan lo gak nempel sama Mas Hendra gue. Itu dia, tapi kemana mereka? Dari tadi gue teleponin gak diangkat-angkat sama Mas Taufan. Mbak, ada Taufik juga. Aduh, tapi pas Mbak pulang, mereka udah gak ada. Ini HP Hendra malah gak dibawa, tumben dia lupa, pasti mereka buru-buru. Yah, emang Mbak gak nanya atau telepon? Mas Taufan kemana sama Mas Hendra? Tanya Hendri. Gak bisa diangkat, tapi tadi pas ke warung ketemu Mbak Panti katanya Taufan bawa motor Panti keluar sama Hendra. Katanya jalan-jalan malam mingguan. Udah gitu aja, gak bilang kemana. Coba Taufik aja yang telepon. Justru kalau gue yang nelpon gak diangkat Mbak. Pasti Mas Taufan sengaja kabur karena tadi tahu gue mau kesini. Halo Mbak, mereka lagi perang dunia. Ada-ada aja. Coba lo yang telepon Dri. Dia kan gak tahu nomor baru lo. Mana nomornya? Nih. Gak diangkat-angkat Fik. Kemana mereka? Gimana kalau kita berpencar nyari mereka? Siapa yang nemu duluan kabari? Oke, gue cari ke taman kota. Pasti Mas Taufan lagi jajan cilok. Gue tahu betul dia kayak apa. Oke, gue ke tahu campur yang dulu sering gue makan sama Mas Hendra. Cabut. Mbak, gue cari mereka dulu ya. Nanti kalau mereka udah pulang, kasih tahu Hendri ya. Iya, hati-hati ya. Ya, kedua berondong tampan itu mau tak mau berburu mencari pujaan hatinya masing-masing. Taufik sendiri yakin pasti Mas Taufannya nongkrong di taman kota. Karena setiap kali kencan selain ke kafe pasti Mas Taufan selalu mengajak ke taman kota. Dan lebih nyaman di sana. Gak peduli siang ataupun malam, ya itulah kenapa Taufik yakin betul jika Taufan suka sekali ke sana. Ya, mobil Taufik kini sampai dan terparkir di pinggiran taman kota. Taufik pun langsung keluar mobil dan berjalan menyusuri taman kota, mengarahkan pandangannya ke segala arah mencari Taufan. Lalu berlari menuju penjual jajanan yang biasa menjadi langganan keduanya, seperti tukang cilok, tukang The Crepes, dan tukang minuman yang sudah hafal dengan keduanya. Mas, gak lihat Mas Taufan? Fik, gak ada Fik. Yaudah Mas, makasih. Ya,
Taufik pun bingung karena tak menemukan Taufan. HP Taufik pun berbunyi. Hendri menelponnya. "Fik, gimana?" "Gak ada bro. Kemana mereka ya?" "Sama, di sini juga gak ada. Terus gue barusan juga ke bubur kacang hijau langganan. Gak ada juga. Udah 2 tempat gue gak nemu. Wah alamat, gue belum nyerah. Gue mau cari mereka di tempat lain yang biasa gue nongkrong." "Sama, gue juga gak nyerah. Gue mau nyari lagi." "Oke." Tut tut tut. Ya, keduanya pun kembali mencari Taufan dan Hendra. Sembari mencari Taufan, Taufik berkali-kali mengirim voice note. "Mas, lo di mana? Gue cariin lo ke taman kota, tapi lo gak ada mas. Balik mas ke rumah. Lo dicariin papa sama Simbo. Mas, pulang. Malam minggu gue gak mau tidur sendiri nih. Balik mas. Gue rela deh jadi buat lo seumur hidup. Asal lo balik malam ini juga ke rumah gue. Mas tega, lebih memilih sahabat daripada gue." Ya, ucap Taufik yang meski masih gengsi, tapi masih mau sedikit menurunkan egonya. Di warung pancing. Ya, jika Taufik dan Hendri kini masih pusing 7 keliling mencari Taufan dan Hendra, Taufan dan Hendra sendiri kini sedang malam mingguan di warung pancing di mana keduanya dapat memancing dan hasilnya nanti dapat dibawa pulang atau dimasak dan dimakan di sana. Ya, warung pancing yang Taufan dan Hendra kunjungi malam ini tak terdeteksi oleh kedua berondong pemburu keduanya. Itu karena baik Taufan maupun Hendra belum pernah mengajak berondong keduanya ke sini. Taufan dan Hendra memang tak sengaja menemui warung pancing ini ketika bingung berniat kabur dari Taufik dan Hendra. Ya, akhirnya keduanya malam mingguan dengan memancing ikan. Ya, keduanya sama-sama tenang menunggu ikan yang menyangkut pada kail pancing. "Drah, punya aku kok baru dapat 2, kecil-kecil lagi. Punyamu udah 5, gede-gede." "Oh ya, kalau begitu sudah yuk, sudah cukup." "Bentar, aku penasaran kalau belum dapat yang gede." Makanya, mancing itu butuh kesabaran dan konsentrasi. Jangan sambil liatin HP terus. "Ini loh, si Taufik masih nyariin aku. Dari tadi udah nyariin aku ke taman kota katanya. Biarin aja. Aku beneran kesel sama dia. Aku gak bakal kena rayu lagi. Meskipun dia ngerayu mau jadi bot seumur hidup. Bodoh amat. Bawis terang lurus. Biarin aja sakarepmu. Aku udah males pacaran sama orang cemburuan kayak dia. Gak dewasa banget." Sebenarnya wajar Van. Dia kayak anak kecil. Kan dia lebih muda dari kita. Kita udah kepala 3. Dia baru kepala 2. Ya kita aja yang ngalah. Kamu jangan ikut-ikutan kayak anak kecil. Kalau kamu keras dan kaku juga, itu artinya kamu sama dia gak ada bedanya. Jadi kamu yang lebih tua yang ngalah. Aku udah keseringan ngalah. Dia malah semena-mena. Aku tuh sebenarnya kayak gini gak cuma nginyain putus, tapi juga ngajarin dia biar lebih dewasa. Gak cemburu yang berlebihan. Bukannya cemburu itu tanda cinta, marah tanda sayang. Tapi lebay, dibesar-besarin. Padahal aku udah minta maaf. Lagian nih ya, meskipun dia minta maaf, tapi dia tetap aja gak suka aku deket-deket kamu, Ndra. Itu artinya dia nyuruh aku jauhin kamu, Ndra. Gendeng apa? Pacar sih pacar, tapi gak juga segitunya kali. Gitu. Kalau itu sih terserah kamu aja, Van. Bingung juga sih, karena jujur aku juga sepi, Van, kalau gak ada kamu. Ucap Hendra yang membuat Taufan tersenyum baper hingga kemudian ya, Taufan merangkul sahabatnya. Tenang aja Hendra, aku gak akan ninggalin kamu. Aku janji, ucap Taufan sembari mengelus-elus pundak Hendra hingga kemudian kecipak air kolam menyiprat ke wajah Hendra yang membuat keduanya terkejut. Hendra mengambil ikan, lalu Taufik refleks menaikkan kaosnya dan mengelap wajah Hendra dengan kaosnya. Jadi cuci muka air kolam aku, Van. Awas, Van, bajumu jadi bau. Gak apa-apa. Aku mau cuci muka, Van, biar wajahku gak amis. Sekalian anterin aku kencing, Van. Kebelet ini. Udah aja ya, ikannya cukup kan? Cukup, Ndra. Ini gede banget. Bentar ya, tak kasih ikannya dulu sama bapaknya biar dibakar dulu. Iya, Van. Ya, Taufan pun menyerahkan hasil tangkapan ikannya agar dibakar sebelum dihidangkan nanti. Dan sembari menunggu ikan bakarnya matang, Taufan mengantarkan Hendra yang kebelet kencing. Drah, ayo. Ya.
Awas, pelan-pelan Dra. Kamu ngapain masuk? Ya emang kenapa? Aku juga kebelet kencing. Emang kalau kamu sendiri, kamu bisa cebok, kecuali kamu kencing di semak-semak. Iya sih. Kenapa? Malu? Santai aja, buruan. Katanya tadi kebelet. Ucap Taufan yang malah kencing duluan. Ya sudah. Ya, Hendra pun yang sedari tadi tak tahan itu akhirnya kencing juga. Dan begitu selesai dan hendak mencari gayung, udah, sini aku yang nyebokin, ucap Taufan setengah berbisik. Gak apa-apa Ndra, kamu takut aku macem-macem ya? Tenang aja, aku gak bakal aneh-aneh lagi. Karena aku tahu, kalau sampai kapanpun kamu cuma nganggep aku sahabatmu, gak lebih. Sekalipun aku udah gak sama Taufik, ataupun kamu gak sama Hendri. Jadi aku sadar diri. Makasih Van. Dah, ayo ke pondok, kayaknya ikannya udah matang. Ayo, aku gak sabar. Lapar lagi. Padahal tadi udah ngemil ketanya Mbak Niken. Sama. Ya, Taufan pun merangkul Hendra dan berjalan menuju pondok dan duduk menunggu bakaran ikan terhidang. Dan tak lama kemudian ikan bakar datang. Ini ikannya sambal sama nasi sebakul. Makasih Mbak. Minumnya apa Mas? Dra, kamu minum apa? Teh hangat aja Van. Teh hangat 2 Mbak. Ya. Wangi bakarannya enak Van. Tolong bantuin misahin daging dari durinya Van. Ya tenang. Apa perlu aku suapin? Biar romantis. Kayak apa aja. Nasinya banyak Dra. Sedang aja Van. Nanti kalau kurang nambah. Ya nih. Nih ikannya. Udah aku taruh sambal di atasnya. Sini tanganmu. Cuci tangan dulu. Ya. Taufan pun mengarahkan tangan Hendra pada kobokan. Dan entah mengapa Hendra sangat bersyukur memiliki sahabat yang perhatian seperti Taufan. Ini Mas teh hangatnya. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, keduanya pun makan malam bersama. Van, enak sekali bakarannya. Bumbunya meresap, ikannya gurih. Iya, ini harus habis Ndra. Aku jadi inget Mbak Niken. Kapan-kapan aja ajak Mbak Niken sama Mas Sofian kesini. Iya, kapan-kapan. Dan sekalian Taufik juga diajak kesini. Kamu ini masih bahas dia aja. Aku aja udah lupa. Kasian juga dia Van. Dia aja gak kasihan sama aku. Ngapain aku kasihan sama dia? Dah jangan bahas dia. Malam minggu ini aku melepas statusku. Dari homo menjadi jomblo. Iya, kita sama-sama merayakan kejombloan kita. Lagi pula, jomblo kan gak selalu kesepian. Buktinya kita juga sama aja kayak orang lagi pacaran. Jalan, makan, ngobrol, ya paling gitu-gitu aja. Sama seperti yang kita lakuin, bedanya kalau kita gak bisa begituan. Kalau kamu mau, aku mau Ndra. Kamu ini udah dibilangin kita ini teman. Ya kan bisa FWB-an, friend with benefit, sama-sama menguntungkan. Asal jangan bawa perasaan aja. Mana bisa Van, jelas kebawa perasaan. Aku ini orangnya suka kepikiran, gak enakan, plus takut keterusan. Kalau kamu merasa nyaman, ya terusin aja. Jujur, kalau sama kamu, lebih dewasa Ndra. Dan aku tahu gimana kamu sejak dulu. Jadi lebih nyaman sama kamu. Iya sih, selama ini juga orang yang selalu dekat sama aku cuma kamu Van. Nah itu kamu tahu, cinta emang gak datang secara tiba-tiba. Tapi cinta bisa dikondisikan. Apalagi jika kondisi kita sama-sama kecewa. Iya Van. Aku sudah kecewa sama Hendri karena usahaku tak dihargai. Apa mungkin aku belajar menyukaimu saja, Van? Yang bener, Dra. Kalau sama Hendri saja aku bisa, kenapa sama kamu enggak? Yang sudah lama selalu bersamaku. Ucap Hendra yang membuat Taufan seketika meletakkan piringnya. Hingga kemudian, ya, Taufan mengecup bibir Hendra yang rasa ikan bakar itu yang membuat Hendra shock karena baru pertama kali ini bibirnya dikecup oleh sahabatnya sendiri. Dra, jika kamu perlu belajar menyukaiku, maka aku tak perlu belajar lagi karena dengan mudahnya menyukaimu. Kamu yakin, Van? Yakin? Kamu? Aku gak apa-apa, Dra, pelan-pelan aja. Iya, Van. Habiskan makanannya. Setelah ini, aku mau bawa kamu ke suatu tempat dan kita menginap di sana.
karena aku nggak mau pulang. Nanti biar aku cat Mbak Niken kalau kita pulang besok. Kemana Van? Menghabiskan malam berdua bersama sahabat tercinta. Hah, ya sudah, aku ngikut aja. Ya, entah kenapa Hendra merasa senang ketika Taufan mengajaknya kemanapun ia pergi. Itu karena setelah Taufan putus dari Taufik, Taufan jadi banyak waktu dengannya dan merasa tak khawatir akan kesepian lagi. Ya, Taufan pun senang. Entah apa yang membuat Taufan lebih nyaman bersama Hendra. Itu mungkin karena Hendra lebih dewasa dan berbeda dengan Taufik yang masih kekanak-kanakan. Ya, Taufan yang melihat Hendra selesai makan itu pun membantu mencucikan tangannya, mengelapnya dengan tisu dan membantu memberikan teh hangatnya. Dan setelah selesai, Taufan pun membawa Hendra naik motor menuju sebuah lokasi di mana lokasi tersebut ada di pinggir pantai, di mana di sana terdapat tempat menyewakan tenda-tenda. Ya, Taufan mengajak sahabatnya itu untuk menghabiskan malam dengan glamping di pinggir pantai. Udara dingin ditambah suara deburan ombak membuat Hendra jadi penasaran saja. Van, kita di mana? Kok aku dengar suara ombak? Emang, aku ngajak kamu glamping di pinggir pantai. Kamu ingat gak dulu pernah mau ngajak aku ke sini? Tapi dulu gak sebagus ini. Dulu masih tenda jadul, tapi sekarang tendanya bagus, warnanya putih dan kelihatan mewah. Tapi harganya masih bisa aku jangkau, asal gak sering-sering sih. Waduh Van, pasti mahal. Enggak kok, cuma ngabisin hasil ngamenku seminggu. Gak apa-apa dong sekali-kali. Kita patungan ya, ambil aja di dompetku. Ais, gak usah. Kamu kan dulu selalu ngajak aku kemana-mana pas kamu bisa lihat. Sekarang giliran aku yang bawa kamu kemana-mana. Makasih ya Van, ucap Hendra memeluk Taufan yang membuat malam minggu ini semakin terasa spesial saja. Turun. Kalau kata Taufik, kita harus reservasi dulu. Kamu udah pernah kesini sama Taufik? Belum. Kalau sama dia ngajaknya ya di tempat yang mewah-mewah. Mana mau dia nginep di tempat kayak gini. Meskipun menurutku ini udah bagus. Namanya juga glamping, glamour camping. Gitu. Kamu duduk di sini dulu ya. Ya. Ya, Taufan pun reservasi dan setelah selesai, petugas itu membuat Taufan dan Hendra pergi menuju ke tenda keduanya. Nah, silakan Mas. Makasih Mas. Sama-sama. Ya, petugas itu pun meninggalkan Taufan dan Hendra kini berduaan. Suara ombak semakin kencang terdengar di telinga Hendra. Keren banget Dra. Di dalam disediain kopi, mau tak buatin? Mau Van, soalnya aku dingin. Duduk sini Dra, tak buatin kopi dulu. Iya. Ya, Taufan pun membuatkan kopi. Sedangkan Hendra sendiri duduk di depan tenda di kursi yang tepat ada di bawah pohon kelapa dengan cahaya bulan yang menerangi laut malam. Dan tak lama kemudian kopi pun datang. Taufan pun duduk di samping Hendra. Drah, kopinya. Makasih Van. Seruput. Sudah lama sekali aku gak dengar ombak malam seperti ini. Sudah lama dan beberapa tahun ini sejak berpisah dengan Hendri. Tak ada yang mengajakku keluar sejauh ini. Dan malam ini kamu membawaku jalan sejauh ini. Itu karena kamu baru ada waktu setelah putus dengan Taufik. Makasih ya Van. Hah, aku juga senang bisa mengajakmu Ndra. Cups, ucap Taufan mengecup pipi Hendra lalu kabur dan berjalan menuju hemok atau tempat tidur gantung yang menggantung di antara dua pohon kelapa. Van, kamu di mana? Cari aku. Kalau kamu hebat, tunjukkan kalau kamu punya insting yang hebat. Kamu nantangin aku. Baiklah. Ya, Hendra pun dengan tongkatnya berjalan ke arah sumber suara Taufan yang kini sengaja menutup mulutnya agar tak bersuara. Namun Taufan tak menyangka jika insting sahabatnya itu sangat tajam yang membuat Hendra mengetahui keberadaannya dan kini semakin mendekat. Dan begitu Hendra menunjuk dengan tongkatnya, ya, Taufan menarik tongkat Hendra sehingga Taufan menangkap tubuh Hendra yang terjatuh ke hemok dan mengkisnya dengan mesra. Ya, keduanya kini menggantung santai di antara dua pohon kelapa dengan bibir yang masih menempel. Karena entah kenapa, Hendra tak menolaknya dan malah membalas kis Taufan. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Yang ada malah satu persatu baju-baju mereka mulai berjatuhan ke pasir. Van, kamu yakin? Yakin Drah? Lakukan.
Des. Ah, Van, kenapa Ndra? Hangat dan rapat, rasa dinginku jadi hilang. Nikmatin Ndra, aku senang bisa bermain dengan sahabatku sendiri. Ya, Hendra tak menjawab. Hendra hanya fokus merasakan dinding bunga matahari Taufan. Keduanya berganti posisi. Hendra kini di bawah dan Taufan on top. Hemok pun bergoyang kencang, sekencang goyangan Taufan. Suara deburan ombak beradu dengan suara desahan kedua sahabat yang memadu cinta terlarang itu. Tangan Hendra mencengkeram kuat jaring hemok. Wajahnya tampak meringis disoroti sinar bulan. Van, Drah, Van, Drah. Oh, aduh. Drah, teriak Taufan panik saat buah kelapa tiba-tiba saja jatuh dan menghantam kepala Hendra akibat angin malam yang cukup kencang. Taufan panik, membuang kelapa, memeluk dan mengelus kepala Hendra dan melihat sahabatnya itu meringis kesakitan. Taufan jadi tak tega. Van, sakit, pusing. Drah, tenang, aku akan bawa kamu ke dokter. Ayo, pakai bajunya, sabar ya. Kenceng banget lagi, sampai bunyi plek-plek. Aku takut kamu kenapa-napa. Pusing, Van. Sabar, ayo pakai celananya. Ya, Taufan pun yang panik itu membantu Hendra memakai celananya. Dan begitu celana Hendra terpakai sempurna. Van, kenapa Ndra? Van, iya kenapa? Mataku yang sebelah kanan. Matamu kenapa? Aku bisa melihatmu. Taufan koncoku. Masya Allah Ndra, yang benar. Iya Van, sumpah. Kamu tambah ganteng aja Van. Ini berapa Ndra? 2. Bajuku warna apa? Biru. Masya Allah Hendra. Ya, kedua sahabat itu pun saling berpelukan dengan kencang meluapkan rasa yang teramat senang dan bahagia. Pagi hari di rumah Hendri. Ya, pagi hari kemudian di rumah Hendri dan Taufik bangun kesiangan. Itu karena semalam keduanya begadang mencari Taufan dan Hendra, namun tak juga menemukannya. Jujur Taufik kecewa, namun kejadian semalam di antara Taufik dan Hendri membuat sedikit dapat menjadi obat penawar rasa kekecewaannya pada Taufan. Ya, keduanya semalam colbar. Itu karena Hendri tak tega menolak permintaan Taufik yang selalu merengek itu. Ditambah ekspresi kecewa Taufik yang membuat Hendri tak tega. Oke lah, setidaknya Taufik tidak meminta lebih. Meski semalam jujur keduanya sempat kissing juga. Namun Hendri tak mau terbawa perasaan. Meski jujur ia merasakan nikmat juga. Dan pagi ini Taufik masih tertidur pulas di dadanya. Hendri tersenyum lalu perlahan-lahan mencoba membangunkan Taufik. Fik, bangun. Waduh, Dri, jam berapa ini? Jam 7. Waduh, kan kita udah ketemuan sama pemilik ruko dan masih banyak yang lain. Ya makanya buruan, kira-kira kita sampai jam berapa ya? Ngurus ini itu, gue gak sabar ketemu Mas Hendra. Urusan cinta nanti dulu, pentingin dulu urusan bisnis. Ya udah, gue ntar malam aja temuin Mas Hendranya. Semoga aja Mas Hendra nanti malam ada di rumah. Kalau nggak dibawa kabur sama Mas Taufan, mudah-mudahan enggak. Udah sana, buruan mandi. Gue mau ke kamar mandi bokap, biar cepet dan gak telat. Kenapa nggak mandi bareng? Lo nggak inget semalam kita ngapain? Gue kebelet boker. Jorok, sana. Di rumah Hendra. Di rumah Hendra sendiri, Mbak Niken yang kini sedang memasak untuk sarapan itu cemas karena Hendra adiknya itu belum juga pulang. Berkali-kali Mbak Niken menelpon Taufan tapi HP-nya nggak diangkat. Hingga kemudian, siapa kamu? Prak. Aduh Mbak. Ya, sutil pun melayang di kepala Hendra yang membuat Mbak Niken terkejut. Drah, kamu ngagetin aja. Dari mana aja kamu? Mbak khawatir. Hehe, Mbak makin cantik aja, tapi kok makin kurus. Maksudku langsing. Ya emang Mbak diet kan biar muat pakai baju pengantin nanti. Kok kamu bisa ngerti kalau Mbak kurusan? Sini sutilnya. Mulai sekarang Mbak gak usah capek-capek masakin aku pagi-pagi. Gak usah repot-repot ngurus aku lagi. Karena Mbak akan mengurus calon suami Mbak, Mas Sopian.
Sreng, sreng, sreng. Ucap Hendra tiba-tiba merampas sutil dan menumis sayur di depan Mbak Niken yang membuat Mbak Niken melongo. "Drah, kamu bisa lihat?" tanya Mbak Niken yang membuat Hendra mematikan kompor, lalu berbalik dan mendekati Mbak Niken. "Semalam, Hendra habis kecelakaan, Mbak, dan Tuhan mengirimkan keajaibannya. Hendra ketiban buah kelapa dan gak tahu kenapa. Setelah ngerasain sakit dan pusing sampai mau pingsan, tiba-tiba mata Hendra yang sebelah kanan bisa melihat." "Hendra, adik Mbak." "Mulai sekarang, Mbak gak usah repot-repot lagi ngurus Hendra. Kalau Mbak mau ikut pulang ke rumah Mas Sopian setelah menikah nanti, ikutlah Mbak." "Tapi Mbak gak mungkin ninggalin kamu." "Mbak kan bisa bolak-balik. Kan Hendra sudah bisa apa-apa sendiri, jadi gak ngerepotin Mbak lagi. Dan Mbak berhak bahagia. Kan ada Taufan Mbak yang nemenin Hendra." Gak cuma Taufan, tapi juga Hendri." "Apa? Hendri?" "Iya, Hendri." Ya, Mbak Niken pun menceritakan semua kejadian semalam. Mulai dari Hendri menghubungi Mbak Niken hingga Hendri mencari Hendra semalam berpapasan dengan Taufik yang juga mencari Taufan. Sampai berkali-kali menghubunginya Niken di malam hari demi mengetahui kabar terupdate dari Hendra yang menghilang entah kemana itu. Bahkan terakhir 1 jam yang lalu sebelum Mbak Niken memasak, lagi-lagi Hendri menghubunginya, menanyakan kepulangan Hendra. Ya, Hendra shock. "Aduh, Mbak sampai lupa nggak ngecas HP-mu. Coba cas Dra, pasti mati HP-mu. Nanti kalau udah hidup HP-mu, hubungin Hendri balik ya. Ayo buruan, kasihan dia." "Mbak, tak lanjut masak, abis ini sarapan." Ya, Hendra benar-benar tak menyangka jika Hendri kini menemuinya. Hendra jadi bingung. Apalagi setelah kejadian semalam bersama sahabatnya. Apalagi Taufan terlihat berharap kepadanya. Dan Hendra sudah berjanji jika keduanya tak akan berpacaran lagi dan tak akan kembali lagi pada Taufik maupun Hendri. Hendra juga sudah berjanji belajar untuk menyukai sahabatnya sendiri dan tak akan mengejar Hendri lagi. Namun, mendengar kabar Hendri menemuinya ke rumahnya, jujur Hendra sangat senang sekali. Ya, Hendra jadi bingung harus bagaimana saat ini. Hendra pun masuk ke kamar dan mengecharge HP-nya yang mati. Malam hari kemudian, Taufan sendiri baru sampai panti. Seharian tadi Taufan tak mengamen karena harus membantu mengantarkan Mbak Panti mengurus urusan panti dan juga belanja kebutuhan panti dan sebagainya. Ya, rasanya sehari tak mangkal saja tak enak. Apalagi tak ketemu sahabatnya yang kini terasa spesial itu. Ya, Taufan jadi teringat-ingat kejadian semalam. Taufan tak hanya senang Hendra bisa melihat lagi, namun Taufan juga senang karena timbul benih-benih cinta di antara keduanya. Apalagi setelah dapat merasakan tubuh sahabatnya sendiri, rasanya luar biasa. Ya, namun ketika siang tadi Taufan menghubungi Hendra, entah kenapa Hendra terdengar malu-malu di telepon. Aneh, tak seperti biasanya. Mungkin efek semalam. Taufan menyadarinya. Ya, rasa rindu dan tak sabar membuat Taufan bersiap-siap hendak ke rumah Hendra dan hendak mengajaknya keluar lagi untuk makan nasi goreng di langganan keduanya dulu. Namun sebelum itu, Taufan menelpon Hendra. "Drah, mijet gak?" "Enggak, baru aja tadi habis mijet." "Keluar yuk, cari nasi goreng." "Ya udah, aku tunggu di rumah." Ya, Taufan pun langsung berangkat. Di rumah Hendra sendiri, Hendra sedang duduk di depan menunggu Taufan. Dan ketika Hendri menunggu Taufan, tiba-tiba datang sebuah mobil yang masuk ke halaman rumahnya. Sesosok cowok tampan keluar dari mobil dan tersenyum pada Hendra dan juga Mbak Niken. "Hendri?" sapa Mbak Niken yang membuat jantung Hendra deg-degan. Ternyata ini dia Hendri yang selama ini membuat Hendra penasaran dengan rupanya. Hendra tak menyangka jika Hendri setampan ini dan di luar perkiraannya. Hendra pun beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Hendri yang kini juga menghampirinya. Hendri yang mengetahui Hendra kini dapat melihat dari Mbak Niken itu kini mendekati Hendra. Aroma semerbak parfum itu masih sama seperti dulu hingga kemudian
Mas, Dek, set, stop, Mas. Ya, keduanya pun sama-sama terharu dan berpelukan melepas rindu yang membuat Mbak Niken ikut terharu. Kalian ngobrol berdua dulu ya, Mbak mau bikin kopi dulu. Gak usah Mbak, Hendri mau ngajak Mas Hendra keluar. Ya sudah, ucap Mbak Niken meninggalkan keduanya berdua saja. Maafin gue ya Mas, Mas yang minta maaf. Iya Mas, Hendri tahu. Mas masih sayang kan sama Hendri? Masih Dek, masih. Akhirnya Mas bisa melihat wajahmu yang tampan ini Dek. Keajaiban itu nyata Mas. Hendri senang mengetahui Mas bisa lihat lagi. Dan lebih senang lagi mengetahui Mas masih sayang sama Hendri. Mas mau kan balik sama Hendri? Dra, ayo! Teriak Taufan yang baru datang dengan motor buntut panti. Seketika Taufan terkejut ketika Hendri merangkul Hendra. Begitu juga Hendra yang baru ingat sahabatnya itu langsung panik. Mas, mau kemana? Mas Hendranya baru mau gue ajak jalan. Oh, iya. Tadinya aku cuma mau ngajak beli nasi goreng. Tapi gak apa-apa, lain kali aja. Van, gimana kalau kamu ikut kita jalan bareng? Gak apa-apa kan Dek, kita bertiga. Ucap Hendra tak enak. Gak apa-apa, yuk Mas. Gak usah, gak enak ganggu, kalian jalan aja. Aku langsung pulang aja, capek mau tidur. Van, ya Taufan yang kecewa itu pun memutuskan untuk pulang.